Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, baik kelas PAI 5A, 5B, 5C, mohon maaf atas ketidakmampuan saya untuk mendampingi kalian secara luring ya, karena saya tiba-tiba ada undangan ke Jakarta. Oleh sebab itu, sebagai penggantinya, saya akan mencoba untuk mendeliver mata kuliah kita, yaitu metode dan media ya, pembelajaran PAI melalui Zoom ini, atau yang akan saya kemudian convert menjadi video YouTube ya. Oke, eh pertama-tama mari kita cek dulu ya pekerjaan kalian sebelumnya. Oke, bentar. Kita akan cek dulu hmm, hasil pekerjaan kalian. Kita akan membahas tentang hasil temuan kalian ketika melakukan proses wawancara dengan eh, guru-guru ya. Oke, ini sudah ada 2 respon. Mohon maaf untuk yang lain untuk segera ya, segera mengumpulkan responnya. Oke. Hmm. Oke. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana guru dalam menganalisis kebutuhan belajar peserta didik untuk menentukan metode dan media pembelajaran yang paling sesuai. Kelompok 2 di kelas A ini menjawab bahwa dalam menganalisis kebutuhan belajar, guru itu mengamati keseharian siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya dalam menggunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis ya, guru menggunakan metode drill untuk pembelajaran Al-Quran, membaca Al-Quran. Guru membaca terlebih dahulu, kemudian siswa menirukan. Setelah itu dilanjut dengan metode ceramah dan tanya jawab untuk memperkuat pemahaman siswa. Yang kedua, adapun metode yang sesuai, yakni metode ceramah dan metode pendekatannya ke anak-anak itu proses dalam metode ceramah setelah menjelaskan lalu diberi tugas, tapi anak-anak harus paham. Tapi begini teman-teman ilustrasinya ya. Hmm, PowerPoint ya. Hmm, Oke, kita bikin ilustrasinya dulu. Oke, di sini misalnya ada peserta didik ya, peserta didik. Oke, nah, peserta didik. Nah, peserta didik ini sebelum apa namanya? eh, Sebelum pembelajaran dan ketika pembelajaran. Sebelum pembelajaran, ini sebelum, dan sorry, kita kecilin dulu. Eh, dan ini ketika pembelajaran. Pembelajaran. Ketika pembelajaran. Oke. Hmm. Nah, ada dua kondisi peserta didik sebelum dan ketika pembelajaran. Nah, analisis kebutuhan peserta didik itu tentunya ketika kita nyentuh di dalam poin ini ya, poin ini. Bukan ketika sudah ini. Nah, ketika jawaban kalian di ini,
Jawabannya kelompok 2, menganalisis kebutuhan peserta didik, guru mengamati keseharian siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang kelompok 2 itu peserta didiknya dianalisis ketika pembelajaran berlangsung. Nah, otomatis berarti harus dipikirkan kalau ketika pembelajaran berlangsung dianalisis kebutuhan peserta didik, otomatis nanti persiapan metodenya adalah di pembelajaran selanjutnya, pembelajaran kedua misalnya. Nah, oleh sebab itu idealnya analisis kebutuhan peserta didik itu ada di sini. Ada di sini teman-teman. Jadi sebelum pembelajaran itu berlangsung, kita sudah mengantongi kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Oleh sebab itu, ketika kita mentransfer menjadi metode pembelajaran eh, di waktu pembelajaran itu berlangsung, itu sudah kita punya keputusan yang tepat untuk menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kalau misalnya kita menganalisis kebutuhan peserta didik berbarengan dengan pembelajaran berlangsung, maka keputusan metode pembelajaran yang efektif dan efisien, yang paling sesuai, itu akan kita terapkan di pembelajaran selanjutnya. Gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini. Kalau tidak bisa dipahami, kita diskusikan di grup WhatsApp ya. Jadi gitu logikanya. Analisis kebutuhan peserta didik itu kita harus sudah ngantongin sebelum pembelajaran itu berlangsung. Jadi sebelum, bukan ketika pembelajaran berlangsung, bukan, gitu ya, bukan. Sebenarnya boleh-boleh aja di sini, tapi konsekuensinya keputusan untuk menentukan metode yang tepat itu akan lahir di pembelajaran selanjutnya. Itu teman-teman. Oleh sebab itu, pertanyaan di sini, proses menganalisis kebutuhan yang kita ingin terapkan adalah ketika pembelajaran itu belum berlangsung. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Faktor apa saja yang Anda pertimbangkan? Bentar. Faktor apa saja yang Anda pertimbangkan dari hasil analisis kebutuhan belajar dalam menentukan metode? Nah, nah, eh, kita anu lagi ya, unmute myself. Oke. Kita lanjut lagi dalam hal ini peserta didik sebelum ini peserta didik ketika oke. Otomatis ketika kita punya bukan punya ya. Ketika kita sudah melakukan analisis peserta didik, kebutuhan peserta didik, berarti kan kita nanti outputnya punya apa sih yang peserta didik itu butuhkan? Satu, apa? Dua, apa? Tiga, apa misalnya ya kan? Ini semua kebutuhannya. Misalnya ada 3 kebutuhan peserta didik. Maksud pertanyaan kedua adalah pertimbangan apa yang guru lakukan untuk menganalisis kebutuhan belajar peserta didik untuk kita gunakan sebagai dasar menentukan metode dan media yang akan kita gunakan. Jadi 3 kebutuhan dasar ini, ketiga kebutuhan yang peserta didik perlukan dalam pembelajaran ini tidak serta-merta kemudian kita jadikan dasar. Kita analisis dulu. Kita analisis dulu, teman-teman. Analisis ya. Sorry, saya tidak pakai mouse ya, jadi pakai itu.
Nah, kita analisis dari tiga kebutuhan ini. Misalnya dari hasil analisis, kebutuhan peserta didik yang pertama tidak terlalu penting, kebutuhan peserta didik yang ketiga tidak terlalu penting. Nah, menentukan tidak penting atau pentingnya itu apa yang digunakan guru. Misalnya, poin analisis yang poin kebutuhan peserta didik yang pertama sepertinya beririsan dengan kebutuhan peserta didik yang kedua. Artinya misalnya si guru ketika melakukan analisis menganggap bahwa bentar, menganggap ketika kita sudah melakukan cover atau mengcover kebutuhan peserta didik yang kedua, itu secara otomatis juga mengcover kebutuhan peserta didik yang pertama, kebutuhan peserta didik yang ketiga. Oke, kita kasih kita kasih contoh konkret ya. Misalnya peserta didik itu eh, butuh butuh aktivitas misalnya, butuh yang pertama ya, butuh pembelajaran yang mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas misalnya, aktif. Ini yang pertama, butuh keaktifan karena kita nilai keaktifan peserta didik di dalam kelas itu kurang misalnya. Yang kedua, kita butuh media interaktif. Media misalnya, media, media ya. Terus yang ketiga misalnya kita itu perlu men apa namanya kolaboratif ya, kolaboratif. Misalnya kekompakan di dalam kelas itu kurang, kekompakan, kompak, ke kom, sorry, jelek ya. Oke. Nah, ketika kita analisis dari ketiga kebutuhan ini, maka sepertinya guru itu perlu hanya menjadikan media ini sebagai core utama atau poin utama untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan murid untuk aktif dan kebutuhan murid untuk kompak. Media dalam hal ini bisa kalau kita menentukan media pembelajaran yang bagus, maka akan secara otomatis menyelesaikan permasalahan kebutuhan siswa untuk aktif dan menyelesaikan permasalahan siswa untuk kompak. Jadi kemudian pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan kebutuhan-kebutuhan peserta didik tadi digunakan oleh guru untuk kemudian menjadi keputusan keputusan ya keputusan penggunaan metode dan media. Jadi gitu. Harusnya sih gitu. Jawaban gurunya harusnya sih gitu. Apa sih yang guru itu gunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan agar kebutuhan list kebutuhan siswa itu dianalisis dan hasil analisisnya itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun keputusan bahwa metode ini yang paling tepat untuk saya gunakan dan media ini yang paling tepat untuk saya gunakan. Itu teman-teman. Jawaban guru menurut kelompok adalah menunjukkan cara yang efektif. Apanya yang efektif? Nah, yang menentukan kebutuhan anak biasanya media yang digunakan yakni buku. Maksudnya buku apa? Nah, jadi maksudnya adalah di benak guru itu apa yang ada di benak guru, pertimbangan-pertimbangan apa yang ada di benak guru ketika punya list kebutuhan peserta didik apa saja dan apa kemudian pertimbangannya untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga punya core utama untuk menentukan keputusan metode apa yang perlu kita gunakan dan media apa yang perlu kita gunakan. Gitu, teman-teman. Baik, sangat setuju. Setuju apa? Oke.
Bagaimana Anda memastikan metode dan media yang Anda pilih secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembelajaran? Oke, guru berupaya menerapkan metode dan media yang sesuai agar tujuan pembelajaran. Oke, guru juga terkadang menggunakan media mix, harus menggunakan gaya belajar anak dan karakteristik. Hmm, Gini teman-teman, maksud dari pertanyaan ini adalah gimana caranya guru tuh memastikan bahwa metode dan media yang dipilih secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembelajaran? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Ya tentu kita harus melihat tujuan pembelajaran itu sendiri, TP, tujuan pembelajaran itu sendiri. Misalnya dalam hal ini, bentar ya, by title, pointer, eh, sorry, eh, gini deh, discard ya. Misalnya kita punya TP ya, siswa dapat eh, meng, apa ya, mendiskusikan, menganalisis perbedaan pendapat, misalnya perbedaan pendapat antar ulama tentang hijab misalnya. Nah, ini TP-nya, siswa dapat menganalisis perbedaan pendapat antar ulama tentang hijab. Nah, perbedaan pendapat ya, ada highlight di sini, perbedaan pendapat. Oleh sebab itu, untuk menentukan, ini kan TP, untuk menentukan media dan metode yang tepat untuk mengcover TP ini, apa kira-kira? Otomatis metodenya misalnya diskusi. Diskusi. Nah, diskusi ini otomatis sudah sesuai dengan TP. Karena ya perbedaan itu harus didiskusikan. Metodenya pakai diskusi atau selain diskusi misalnya metode pembelajarannya adalah eh, apa, tanya jawab misalnya. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Medianya apa? Medianya apa untuk menunjang diskusi dan untuk menunjang tanya jawab. Misalnya media untuk diskusi adalah PowerPoint misalnya PPT. Tanya jawab medianya adalah studi kasus. Sorry, bukan studi kasus ya, apa ya? Eh, Sorry, itu bukan media tapi eh, apa namanya? Metode. Studi kasus itu metode. Tanya jawab misalnya medianya adalah apa? Paper paper yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan konstruktif yang disiapkan oleh guru misalnya gitu. Jadi itu yang dimaksud tentang bagaimana Anda memastikan bahwa metode yang dipilih itu secara udah betul sesuai dengan tujuan pembelajaran. Otomatis tujuan pembelajarannya dulu yang dijadikan dasar. Oke, apakah ada kriteria khusus yang Anda gunakan untuk menilai kesesuaian metode dan media dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan? Apakah ada kriteria-kriteria tambahan untuk selain memperhatikan tujuan pembelajaran itu secara langsung? Apakah ada? Misalnya, saya mau menerapkan metode diskusi misalnya. Medianya adalah PPT. Tapi untuk ngayangin PPT-nya, sekolah saya tidak ada slide-nya. Maka pertimbangan kriteria lingkungan sekolah juga menjadi pertimbangan di sini. Kriteria lingkungan sekolah atau apa namanya? Lingkungan sekolah atau ya sarana prasarana misalnya tidak mencukupi. Jadi hal-hal yang lingkungan sekolah dan sarana dan prasarana itu menjadi hal utama
sebagai kriteria khusus yang guru pertimbangkan dalam menetapkan metode dan media pembelajaran. Oke, teman-teman sekalian. Jadi gitu ya. Saya akan jelasinnya dua dulu. Oke, dua dulu. Yang pertama, saya bikinkan di sini new slide. Kebutuhan dan apa tadi? Kebutuhan dan kesesuaian sesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, pertama yang perlu kalian siapkan dalam tugas selanjutnya adalah imajinasikan kebutuhan apa saja yang siswa benar-benar butuhkan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana saya contohkan tadi, misalnya kalian imajinasi dulu. Kira-kira hambatan otomatis ya di sini ada, sorry, otomatis di sini ada masalahnya, masalah yang sering dihadapi siswa. Nah, masalah yang sering dihadapi siswa dalam pembelajaran. Apa saja misalnya permasalahan yang sering dihadapi siswa dalam pembelajaran. Misalnya malas, tidak semangat, misalnya kurang paham. Terus setelah kita punya list masalahnya, kemudian sebagai solusinya apa? Solusi untuk menjawab masalah tersebut itu apa? Siswa butuh apa untuk menjawab masalah itu? Butuh apa? Apakah butuh media yang bagus? Apakah butuh metode yang interaktif? Atau butuh butuh apa namanya? Butuh kepribadian guru yang mengayomi atau butuh apa dari masalah itu? Imajinasikan aja dulu. Saya butuh imajinasi kalian yang keren-keren karena eh, teman-teman sebelum jadi guru perlu berimajinasi tentang apa sih yang yang murid itu menjadi masalah dalam dirinya ketika dalam proses pembelajaran. Ini dulu. Jadi ini dulu ya tugasnya adalah kalian mengimajinasikan kebutuhan apa yang siswa benar-benar butuhkan dalam proses pembelajaran. Berangkat dari masalah dulu yang sering dihadapi siswa dalam pembelajaran. Habis itu solusi untuk menjawab masalah tersebut tuh butuh apa siswanya. Oke. Misalnya saya kasih contoh, siswa itu malas ya, malas. Kenapa malas siswa? Karena eh, apa pembelajarannya tidak menarik. Nah, maka butuh apa siswa itu dengan pembelajaran yang tidak menarik? Maka siswa butuh setting pembelajaran menarik. Nah, untuk menjawab setting pembelajaran menarik, maka guru perlu menerapkan metode interaktif dalam pembelajaran misalnya. Tuh. Saya pengen reng-rengan seperti ini. Basisnya adalah basis individu, jangan basis kelompok. Jadi setiap individu mengerjakan ini. Oke, saya screenshot ini nanti ya. Saya screenshot. Oke, demikian teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan pelan-pelan ya, karena kita ini adalah teknis banget dalam menentukan metode dan media yang paling sesuai. Oke, tugasnya adalah ini, masalah yang sering dihadapi dengan imajinasi dulu, habis itu solusinya apa. Baik teman-teman, saya akhiri. Mohon maaf tidak bisa mendampingi kalian secara luring ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.